cas ya, kita cas gini lalu getar doang gitu lah. Oke, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kupas secara lengkap bagaimana caranya mengatasi HP yang matot ataupun mati total sehingga tidak bisa dicas lagi di saat kita ingin ngecas kok getar gitu ya. Kita cas ya, kita cas gini lalu getar doang gitu lah. Kita akan kupas secara lengkap bagaimana caranya mengatasi hal tersebut. Bagi teman-teman yang baru mampir, tinggalkan jejaknya, like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, apa sih faktor penyebabnya HP ya seperti itu? Banyak faktornya teman-teman. Salah satunya teman-teman menghabiskan daya baterainya sampai 0% ataupun tidak tersisa sama sekali. Nah, itu berbahaya sekali bagi kesehatan baterai ataupun komponen-komponen yang ada di dalam HP kita. Nah, seperti itu ya. Jadi ada beberapa kalibrasi ataupun kiat-kiat yang bisa kita lakukan sebelum kita pergi ke tukang servis ya. Jadi kita bisa melakukan kiat-kiat ini untuk memperbaiki HP kita yang tidak bisa dihidupkan seperti itu ya. Jadi teman-teman harus siapkan charger yang seperti ini. Jadi HP yang saya gunakan ini mempunyai fast charging yaitu sebanyak 18 watt ya. Jadi teman-teman usahakan mempunyai charger yang di atas 18 watt. Teman-teman lihat misalkan HP-nya mempunyai fast charging 20 watt. Jadi teman-teman usahakan mendapati fast charging yang lebih tinggi daripada kepunyaan HP tersebut. Jadi misalkan ini 18 watt harus 20 watt, 30 watt dan segala macamnya. Jadi kebetulan saya mempunyai fast charging yang lebih besar dari daya yang dibutuhkan. Jadi tahap yang pertama silahkan teman-teman memasukkan ini ke dalam HP-nya dulu ya. Jadi memasukkan USB chargingnya terlebih dahulu kepada HP-nya. Nah, seperti ini. Kalau sudah masuk seperti ini, silahkan teman-teman langsung memasukkan ke dalam colokan listrik ya, seperti ini. Jadi jangan kepala chargernya terlebih dahulu, usahakan USB-nya terlebih dahulu. Ini namanya kejutan listrik ya. Jadi kalau teman-teman biasanya dengan memasukkan USB chargernya terlebih dahulu biasanya akan keluar listrik. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, kebetulan di sini nggak ada colokan. Jadi ketika teman-teman memasukkan USB chargernya terlebih dahulu, biasanya teman-teman akan melihat percikan listrik di sini. Nah, itu namanya kejutan untuk baterainya yang sedang sangat kosong sekali. Nah, teman-teman bisa lakukan itu ya di rumah. Jadi teman-teman jangan panik, teman-teman bisa melakukan beberapa kiat yang kita berikan ya. Nah, cara yang kedua juga cukup mudah. Cara yang kedua adalah teman-teman menekan tombol volume atas, volume bawah, dan juga tombol power secara bersamaan ya. Nah, secara bersamaan teman-teman tekan seperti itu, tiga tombol. Terus teman-teman colokin ini ke listrik. Nah, seperti ini. Anggap saja ini sudah dicolokin. Terus teman-teman tekan 3 tombol. Lalu setelah selesai menekan 3 tombol, USB chargernya lalu dimasukkan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman harus lakukan ini karena tidak sedikit orang yang berhasil, sangat banyak. Jadi cara ini cukup ampuh ya. Ini dicolokin ya. Ini cara yang kedua. Nah, ini ditekan tombolnya, tahan di 3 jari ini. Lalu teman-teman masukkan tombol USB chargernya ke dalam HP-nya ini ya. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa chargernya lebih tinggi dari maksimal fast chargingnya ya. Jadi itu kiat-kiat untuk memasukkan daya tambahan. Nah, bagi Kang Konter biasanya itu bisa dilakukan memasukkan daya tambahan melalui alat-alat yang bisa menembaki daya itu ya. Itu biasanya dibuka dulu HP-nya dan segala macamnya. Nah, ini salah satu tekniknya yang bisa teman-teman lakukan gitu. Oke, cara dan faktor yang ketiga, kalau HP teman-teman nggak bisa juga, kemungkinan itu terjadi karena fleksibel baterainya. Teman-teman bisa lihat di sini, saya masukin ke dalam video ini. Fleksibel baterai itu yang menghubungkan baterai kepada port yang ada di dalam HP kita. Jadi kemungkinan fleksibel baterainya itu bermasalah sehingga tidak
memungkinkan HP teman-teman untuk dicas karena sudah rusak, karena sudah hang ataupun error ketika mungkin teman-teman memainkan HP tersebut dalam keadaan charging. Nah, biasanya seperti itu ya. Dan yang selanjutnya biasanya itu terjadi juga karena baterai. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Ini terjadi karena baterai HP teman-teman nggak bisa dicas lagi, ataupun baterai tersebut tidak ada hamil ataupun ngelembung ya. Jadi bisa juga terjadi restart sendiri, nggak bisa dicas dan segala macamnya. Itu bisa terjadi juga karena baterainya. Jadi kalau baterainya sudah diganti nggak bisa juga, itu mungkin terjadi karena IC power. Nah, biasanya itu main sambil cas teman-teman. HP-nya fast charging tapi main PUBG sambil cas. Nah, itu biasanya terjadi dan permasalahannya di IC power. IC power itu adalah chips yang kecil itu yang menghubungkan seluruh power ke dalam HP kita. Nah, itu tuh sangat penting dan sangat berbahaya bagi teman-teman yang bermain HP sambil casan ataupun charger. Nah, biasanya begitu ya teman-teman. Dan teman-teman selesai tahap yang kedua tadi nggak bisa juga ya, itu biasanya ya dicek dulu di tempat kang servis ya, entah mungkin kepala chargernya ya. Nih, kepala chargernya ini udah lama kayaknya gitu ya, jadi harus diganti. Jadi nggak selalu kepala chargernya itu sehat selalu ya, sampai 50 tahun nggak mungkin. Ini ada batas limitnya kepala chargernya. Nah, begitu caranya mengatasi HP yang tidak bisa dicas ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir, tinggalkan jejaknya, like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. See you next time, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.